Halo teman-teman semua, apa kabar? Balik lagi bersama saya dengan Lydia. Oke, jadi teman-teman sudah lihat di judul ya. Hari ini saya mau cerita tentang suatu kejadian yang saya alami, yang kami alami saya dengan suami. Ini suatu pembelajaran, suatu motivasi agar kami berhati-hati lagi dimanapun kami berada. Nah, 2 minggu lalu kejadiannya, saya dengan suami posisinya ada di kamar. Tiba-tiba ada orang yang masuk di kamar mandi. Kami tidak melihat siapa. Setelah orang itu keluar dari kamar mandi, sudah pergi, saya keluar karena saya mau mengantar galon untuk diisi di depot sebelah. Kemudian tiba-tiba saya melihat ke lantai, dari kamar mandi, sepanjang kamar mandi ke sana, di penurunan tangga itu dipenuhi becek, bekas-bekas sandal. Jadi saya memanggil suami saya untuk melihat. Jadi suami saya lihat, dia tanya, siapa yang tadi masuk di kamar mandi? Saya bilang, saya tidak tahu, saya tidak melihatnya. Dan suami saya ada inisiatif menanyakan ke bawah. Dia langsung ke bawah menanyakan siapa yang ke atas, ke kamar mandi sini di lantai 2 ini. Saya juga turun sama-sama ke bawah. Suami saya tanya sama, saya inisialkan saja ya teman-teman, sama si U. Dia tanya sama si U dengan sopan, dengan lemah lembut, minta maaf. Jadi suami saya bertanya, si U, kamu ke atas tidak, ke kamar mandi? Soalnya di atas ada jejak-jejak sandal yang kotor, dipenuhi dengan becek-becek gitu. Jadi si U menjawab, katanya, saya tidak ke atas. Suami saya bilang, oke lah, maaf ya, saya kirain, suami saya bilang, kirain kamu ke atas. Oke, maaf ya. Oke, jadi sudah stop di situ. Suami saya naiklah ke sini, pulang ke kamar kami. Saya yang langsung bawa galon, terus keluar bawa galon. Apa yang terjadi setelah saya pulang dari ngantar galon, teman-teman? Si U ini ada di depan pintu kamarnya. Dia langsung pas saya jalan, dia langsung, nih, sandal saya tidak kotor, saya tidak ke atas. Loh, kok saya kagetlah di situ. Dan saya juga tidak ladenin, saya tidak hiraukan ya, saya tidak, maksudnya ladenin apa yang dia bilang. Saya langsung jalan menaiki tangga. Tiba-tiba dia tolak pintu, banting pintu, pak, gitu teman-teman. Dan dia banting pintu, saya kaget. Nah, jadi saya kaget kan teman-teman. Tadi saya emosi, saya bilang, kenapa kamu marah? Tadi kan suami saya nanya baik-baik, kalau bukan kamu yang ke atas, kenapa kamu yang marah? Saya bilang begitu. Dia ngoceh, tidak tahu apa yang dia bilang teman-teman. Terus kemudian dia banting pintu. Suami saya dengar di bawah sudah ribut karena saya sudah ngoceh juga. Tapi saya hanya bilang, kenapa kamu banting pintu? Tadi suami saya hanya tanya yang baik-baik gitu, saya bilang. Dia terus ngoceh, tidak tahu apa yang dia katakan teman-teman. Suami saya langsung lari ke bawah, turun. Dia panggil saya, yang naik saja ke atas, naik saja, tidak usah ladenin orang yang seperti itu, biar saya dia ngoceh katanya suami saya. Kemudian saya naik, suami saya masih di bawah. Dia
dia lagi melihat itu si U itu banting-banting pintu 3 kali, dia banting pintu teman-teman. Terus suami saya juga naik, saya sudah masuk di kamar. Suami saya tanya, teman-teman, kenapa? Jadi saya sudah jelaskan yang tadi. Tiba-tiba dia marah sendiri, si U. Itu teman-teman, itu hal yang teraneh menurut saya, terajaib. Saya menemukan orang-orang seperti itu. Kita niatnya baik, tapi untuk mereka menjadi tersinggung. Kalau bukan kita yang berbuat atau kita yang melakukan, jangan marah dong, ya kan? Tapi maksudnya pelakunya bukan dia yang maksudnya masuk di kamar mandi, kenapa dia yang marah? Nah, gitu. Jadi kan aneh, hal yang aneh. Kemudian teman-teman, saya juga bercerita hal juga yang aneh ini. Saya juga merasa bingung, merasa gimana ya, pokoknya teman-teman, rasanya hal yang aneh dan ajaib menurut saya. Itu kejadiannya teman-teman, celana suami saya itu hilang, dan celana saya juga hilang di tempat jemuran di luar. Itu kan kalau biasa orang yang di lantai bawah mau naik ke atas untuk jemur di sini di lantai 2. Semua orang yang kalau mau cuci pakaian, jemurnya semua di situ. Nah, kemudian teman-teman, suami saya nyuci, tidak tahu hari apa, pokoknya dia nyuci. Contohnya hari ini dia nyuci, besoknya diambil itu jemuran. Besoknya dia ambil jemuran, tiba-tiba sudah tidak ada celana yang dia cuci punya suami saya, jadi hilang. Jadi suami saya terheran-heran, sudah di mana celananya yang dia cuci. Kemudian dia tanya sama saya, suami saya tanya, kamu angkat celana tidak tadi? Saya bilang, saya tidak ambil cucian yang kemarin kamu cuci, saya tidak belum mengangkatnya, saya bilang ke suami saya. Tiba-tiba suami saya mau nanya ke bawah, saya mau nanya ke bawah, ke lantai bawah, karena dari 4 kamar di bawah, yang 3 tidak nyuci, biasa laundry, yang 1 ini biasa dia nyuci dan jemur di sini. Dia tanya si B, saya inisialkan ya, si B, tidak enak kalau kita mau bilang orangnya. Jadi dia tanya ke bawah, si B, katanya si B, ini si B perempuan teman-teman. Jadi si B bilang tidak melihat celana, tidak mengangkat celana, tidak mengambil celana. Dan suami saya bilang, oh iya, tidak apa-apa. Bilang, maaf ya, katanya suami saya. Makanya kenapa suami saya tanya ke bawah si B, karena celana saya juga sama hilang. Mereka yang angkat, si B ini yang angkat. Untungnya celana saya itu saya masih dapat, masih dikasih kembali si B, karena saya ke bawah bilang ada celana saya yang hilang. Saya bilang, kalau kalian yang ambil, tolong dikembalikan, gitu teman-teman. Jadi makanya suami saya tanya si B celananya yang hilang, karena kejadian pertama itu mereka yang ambil celana saya. Heran kan teman-teman, masa celana suami diambil? Aneh. Seumur-umur saya tidak pernah mengambil celana orang ya, apalagi celana suami orang, celana laki-laki. Itu saya terheran-heran, di mana itu celana? Tidak mungkin kan setan yang datang mengambilnya. Kalau walaupun dia terbang, itu tidak bisa terbang, karena di tempat jemuran itu ada dibatasi dengan jaring-jaring, ada pembatasnya. Jadi kalau dia terbang, tidak mungkin dia terbang keluar. Pasti kalau dia terbang, dia jatuh di atas itu, di atas seng
gitu teman-teman. Jadi inilah cerita saya, hal yang teraneh, hal yang terunik, dan yang menjadi suatu keanehan ya buat saya, ajaib. Dan sekian, terima kasih teman-teman yang sudah menonton vlog video saya. Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka dengan vlog saya. Terima kasih pada kalian yang sudah mengikuti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.